Anginnya besar ya. Lanjut langsung. Oke. Halo, selamat datang kembali di Section Cruise Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Balik lagi nih bareng kita di Section Cruise Corner. Light and Stream Bareng Pi Kopi. Kopi. Pi Kopi pastinya nih. Nah, Oke. sekarang kita udah ada di episode 16 nih. Gimana Biasa, nih? itu 16 lagi ya. 16 loh. 16 nih, kita berarti udah 16 minggu nih Om 16 bareng-bareng. minggu bareng. Nah, gimana nih teman-teman? Sehat-sehat kan semuanya? Semoga selalu sehat ya Om ya. Kita doain mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat, yang masih sekarang sehat. Amin. Terus yang teman-teman yang lagi sakit atau drop dia cepat sembuh ya Om ya. Nah, gimana nih? Nah, semoga teman-temannya selalu sehat ya tadi ya Om ya. Terus juga untuk teman-teman yang bisa nih komen-komen dulu teman-teman dari mana biar kita sapa-sapa tipis dulu nih ya Om. Oke. Untuk memulai pembahasan kali ini. Boleh. Hari ini kita mau bahas apa nih, Pi? Nah, seperti biasa nih Om, sebelum lanjut nih, kita akan menemani malam Sabtu teman-teman nih sampai 2 jam ke depan dengan pembahasan yang menarik dan pastinya akan menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, makanya untuk teman-teman pantengin terus nih Section Cruise Corner kali ini ya, dan jangan lupa untuk share juga nih live ini ke teman-teman yang lain biar nggak ketinggalan Section Cruise Corner kali ini. Semua info-info yang menarik ya. Pastinya. Karena kita punya banyak narasumber di sebenarnya. Iya, Minggu depannya lagi. pasti nih akan beragam juga ya Om ya pembahasannya. Pembahasannya. Oke. Jelas ya gitu ya, Pi. Oke. Nah, seputar tadi kan tentang masalah sepeda ya, Pi? Ya, bener banget Oke. Om. Nah, seputar sepeda kayak gimana sih sebenarnya, Pi? Nah, banyak banget nih Om, kan merek-merek sepeda sampai ke aksesoris sepeda nih Om. Yang dulu hingga sekarang tuh masih perlu diacungi jempol nih kualitasnya Om. Kalau ngomong-ngomong kualitas sih sebenarnya ya harus ya. Iya bener Om. Memang kalau untuk sepeda tuh salah satunya syarat keselamatan, Pi. Pastinya. Nah, ada kalau di SMI itu sendiri, apalagi kalau part-partnya ya, part untuk pemain frame sampaikan mungkin nanti ke yang lain, itu jelas harus dilihat Pastikan ya. dari bahan atau dari rupanya ya. Terus kan Jelas. Om merek aksesoris sepeda itu kan beragam banget ya Om. Kira-kira merek-merek seperti apa sih yang bagus tuh Om biasanya? Kalau merek bagus sih sebenarnya tuh udah banyak banget di Indonesia itu, Pi. Banyak banget ya Om ya. Produknya ya. Biasa yang dipakai oleh Chris sendiri tuh apa sih Om? Nah, kalau Chris sendiri sih sebenarnya produk-produk yang emang hype ya, produk yang emang kan karena emang kalau di setiap produk tuh ada grade-nya. Oh, ada grade-nya ya Om ya. Ada grade-nya. Jadi produk yang mereka Shimano. Terus kalau misalkan di saddle nanti ya, kita punya saddle ada mereka seperti Ambrose gitu ya. Itu nanti tergantung dari teman-teman yang mau pilih kursnya kayak gimana seperti. Benar banget Om. Nah, untuk mendapatkan produk-produk itu kan susah-susah gampang ya Om, apalagi sekarang tuh marak banget produk-produk tiruan atau produk KW. Gimana sih caranya kita tuh biar nggak terkecoh gitu Om? Nah, untuk bener banget sih sebenarnya, apalagi untuk para pemula ya sebenarnya itu ya. Kita harus tahu sebenarnya mana yang produk original, mana yang produk yang berkualitas, dan mungkin harus belanja kemana. Nah, Om, Jelas, kira-kira ada outlet atau market gak sih yang bisa kita kunjungi nih untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang udah profesional nih? Ada dong. Apa tuh Om? Yang jelas hari ini sebenarnya ini hari yang memang kalau bisa dibilang kita kedatangan tamu spesial ya. Oke, ini tamu spesial. Yang jelas kalau untuk ngomongin tentang masalah outlet sepeda, yang mereka sebenarnya memiliki filosofi apa ya, kalau nggak salah itu One Stop Shopping Center of Cycling Experience ya Om. Wah, keren banget ya. Tagline-nya udah enak ya. Iya tuh. Dan ke barat-baratan nih. Itu kualitasnya udah pasti. Ya, dan katanya tujuannya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen bersepeda. Kira-kira siapa ya Om narasumber kita hari ini? Ayo, kalau teman-teman baca e-flyer kemarin, pasti udah tahu. Udah tahu ya. Nah, dipanggil langsung. Oh, dan tapi sebentar nih, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sama narasumber nih, untuk teman-teman nih yang punya banyak pertanyaan tentang pembahasan hari ini atau tentang Chris sendiri Om, bisa
di akhir pembahasan kita akan jawab satu-satu Om. Nah, gak lama-lama nih kita bisa panggil aja Om narasumbernya nih. Kita tarik aja ke sini Om narasumbernya. Nah, sebelum kita narasumbernya datang ke sini, Oke. kita kasih tahu dulu judulnya dong hari ini apa? Oh iya benar banget nih. Ini tuh sebenarnya agak gimana ya? Cuman kan karena apa gimana ya, Om, dari tadi itu banyak sekali merek, banyak sekali apa sih produk-produk gitu ya. Tapi kan kita walaupun banyak, walaupun kompetitor, kita harus terus bersama-sama ya Om. Kayak gini nih, kompetitor tuh bukan hanya sebagai kita pandangan apa sih musuh atau apa, tapi itu bisa menjadi motivasi. Apalagi dengan Kris ya Om. Kris itu kalau misalnya kita lihat adalah produk lokal, terus UMKM juga yang perlu banget kita asahan dengan produk-produk yang udah ada gitu loh Om ya. Jadi kita banyak belajar dari mereka ya, Kia? Pastinya Om. Jadi kompetitor itu bukan hanya musuh, tapi juga bisa jadi motivation buat kita. Jadi judulnya sekarang itu kompetitor as motivation. Nah, bisa langsung nih. Langsung kita Panggil aja kali ya. ya. Tada. Panggil aja. Yang mana nih? Oh. Halo. Halo. Ganteng banget ya. Maksimal banget hari ini. Banget nih. Agak-agak deg-degan ya. Ayo di Boleh? Sini aja, aman. Mau di sini. Halo Om, gimana Om? Ini aman sini aja. Apa-apa itu nanti buat yang satu lagi nanti. Wah, gimana nih, bisa nih perkenalkan diri dari mana sih Akan ini teh? Akan yang ini teh. Oh teman-teman, aku Fadil. Om Andy juga sering ketemu, baru ketemu teman-temannya. Jadi aku dari Rodaling. Dari Rodaling. Wah, siapa sih yang nggak tahu Rodaling ya Om ya? Iya. Untuk teman-teman ketik satu yang mau tahu IG Akangnya bisa ya. Kebetulan datang juga nggak ada ide ini. datang aja disuruh Om Andy datang. Ngalir. Kebetulan aja ya malam ini. Iya. Wah. Betul. Jadi aku tuh dari Rodaling Bandung Otista kebetulan. Ya mungkin terima kasih sebelumnya Om Andy udah undang nih buat ngobrol-ngobrol. Seru banget nih. Yang terpenting sebenarnya itu masalah silaturahminya. Nah, itu ya. Apa kalau misalkan kita beda bendera nih. Betul. Beda bendera nih ya kayak. Kayak ada ekstrim. Iya, nggak apa-apa Kak. Kita kan tetap aja harus ini ya silaturahmi Om ya. Kenal gitu loh. Karena dari silaturahmi Ki, yang jelas kan ada apa ya? Oh, yang ini aja. Ada hubungan simbiosis. Mutualisme. Oh. Hubungan. Kalau kata anak motor mah satu aspal satu sepeda. Aduh. Nggak ada brand apapun. Aduh, seru banget nih. Menguntungkan ya. Bener banget. Menguntungkan terus ya. Iya. Nah, Oke. gimana nih? Gimana nih, Om? Ini kalau misalnya, iya nih, aduh deg-degan banget deh. Gitu kalau Udah nggak saling brutal udah nggak ada. Nah, kan kalau misalnya kita tahu ya Rodaling itu siapa sih yang nggak tahu ya Om ya? ya. Bisa dong nih. Mungkin ada aja yang belum tahu nih Rodaling itu apa, bisa dong bisa dijelasin Rodaling itu apa sih Kang? Oke, jadi sebenarnya Rodaling itu benar tadi kata Om Mendy, one stop shopping center for cycling experience. Jadi Rodaling sendiri itu kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, Rodaling itu total di Indonesia ada seluruhnya itu ada 58 outlet. 58 outlet ya. Ya, Wow. dengan di luar negeri posisi outletnya itu ada di Malaysia dan Singapura. Keren Kalau banget. di Indonesia sendiri itu udah 54 outlet. Oke. Jadi Rodaling juga nggak cuman ngejual tadi, bener kata Om, kita juga ngejual silaturahmi. Jadi kita nggak cuma jual sepeda, tapi kita juga jual gimana kalau misalkan kita sama yang lain bukan cuma beli jual doang, tapi ada cycling experience. Jadi di samping itu kita juga sama customer, sama mungkin sama Om Medi juga gitu. Aku juga udah beli kopi juga gitu. Itu sih Om singkatnya dari Mbak Bibi. Wah, keren banget ya Om. Jadi bukan hanya kita berjualan ya Kang ya, tapi kita juga memberikan experience nih. Pengalaman-pengalaman seru banget pastinya nih. Kalau bisa dilihat nih Kang, produk-produk apa aja sih yang ada di Rodaling, kan banyak banget tuh ya kalau misalnya dilihat.
Betul, aku juga sampai pusing kadang ngeliatin barangnya. Mungkin kalau misalnya di sesi misalnya dari persepedahan ini nih aksesoris yang ini boleh di sesi aja. Nah kalau misalkan di Rodali sendiri sebenarnya itu banyak sih Mbak. Jadi kita juga ada part, ada aksesoris, ada yang jual aparel. Jadi selain sepedanya, kita juga ada perlengkapan bersepedanya. Baik itu dari kalau misalkan yang lagi rame sekarang misalkan anak-anak touring nih, butuh tas. Nah itu kita juga ada. Terus butuh sadelnya yang empuk juga ada. Kayak contoh kayak sadel, terus ada juga kalau dari aksesoris itu kalau dari cruise itu juga ada punya drifternya, ada dari hubnya kayak gitu. Wah, Jadi jangan jual sepeda doang. Bener-bener banget nih. Gimana Om? Dampaknya canggung Om ini. Jadi ngalir ini biasanya kalau udah 30 menit ke depan ini kayaknya udah kayak belum panas ya Om ininya. Saya lagi mikir, ini pertanyaan yang menjebak apa ya? Iya. Lagi nyari celah kosongnya gitu. Aku coba nutup deh. Enggak. Aku coba nutup. Nah, Yang jelas kalau misalkan masalah experience itu iya, bener banget. Experience itu maksud pengalaman. iya, benar Jadi nih. begitu teman-teman yang datang ke Rodaling nih, atau teman-teman yang datang ke mana-pun Rodaling, Iya. itu memberi salah satunya ngasih pengalaman teman kita, Pastinya. share pribadi. Iya. Gimana itu Om? Tapi begitu kita masuk, ada teman-teman yang datang ngirim-ngirim, Om, gimana nih? Apa yang bisa dibantu? Iya. Ini loh Om yang lagi ini yang lagi naik, Iya, ini yang lagi bener banget. gitu. Iya, Pengalamannya bener banget. lebih mengenal gitu. Iya, Dan bener. akhirnya datang lagi. Akhirnya berteman juga ya seperti ini. Akhirnya Akhirnya berteman. Padahal baru kenal ya Om ya. Gila. Kayak udah 2 tahun. Ya udah. Kayak udah akrab gitu. Kayak saudara jauh deh. Hubungan gitu. Benar banget nih. Nah, terus kan kalau ngomongin experience kan banyak banget ya dari kita ke toko main aja tuh udah jadi experience. Kalau misalnya di Rodaling tuh ada kegiatan-kegiatan tersendiri nggak sih Kang? Oke. Kalau ngomongin kegiatan sebenarnya juga banyak sih. Banyak banget ya. Jadi kegiatan kita tuh nggak cuma ada di dalam outlet. Oke. Nggak soal hal juga outlet, tapi juga kita sama teman-teman goeser itu kebetulan di Rodaling Bandung Kota sendiri ya. Itu tuh ada beberapa kali kita MBRL itu memang khusus tempat sepeda. Jadi memang kita kayak misalkan contoh sama teman-teman gravel, sama teman-teman mountain gitu. Jadi Om kegiatannya nggak cuma satu doang. Iya. Ada beberapa banyak kegiatan lah gitu Om. Iya. Selain dari ngepel nyapu. Beres-beres stok juga ya Kang ya. Pastinya. Kalau itu mah udah nggak disebutin lagi kegiatan. Rutinitas. Rutinitas ya, wah seru banget nih. Nah, kalau misalnya ini kan Rodaling tuh banyak banget ya mereknya. Pasti bisa di dalam itunya tuh banyak banget merek. Terus juga kalau misalnya lihat juga outletnya udah banyak banget. Kira-kira strategi pemasaran yang digunakan untuk Rodaling tuh seperti apa sih Kang? Biar bisa sampai sebegitunya gitu. Nah, balik lagi yang tadi poin sebelumnya. Jadi yang tadi di awal gimana kalau strategi pemasaran kita itu kita coba ngerangkul. Oke. Ngerangkul customer nggak cuma datang beli udah gitu beres. Tapi kayak contoh misalkan Om Edi datang ke Rodaling Bandung Modista kemarin, datang Om gini bla 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 segala macam, kontak-kontakan tukeran nomor, silaturahmi, jadi panjang podcast. Oh iya. Jadi ya, pecah keluar. Jadi kayaknya Om Edi masih nyari selang. Ini kayaknya di mana ya? Lagi itu sih. Jadi strateginya maksudnya kalau misalkan dari aku pribadi gitu dari kita juga itu tuh gimana cara ngerangkul, jaga silaturahmi lah. Iya. Sama teman-teman. Karena nggak satu orang doang Om yang punya sepeda. Iya. Banyak. Dan satu orang juga nggak cuma punya satu ya jenis sepeda, pasti banyak juga ya. Ada 5 juga rasanya mobil di luar. Lebih mementingkan sepeda. Sebetulnya Itu ada 2 kemungkinan Kang. Ada kemungkinan satu dia sayang banget sepedanya, kedua dia nggak pakai. Jadi disimpannya di belakang. Betul. Udah ada siapa ya gitu. makanya juga banyak kadang cerita lucu tuh kalau misalkan kayak udah nawarin produk juga kayak
Kang, jangan kasih tahu, nanti kalau saya datang sama istri bilang aja segini harganya. Nah itu juga Dikurangin apa gimana nih? kita. Biar supaya jadi beli. Seru-seru banget nah. Dapat isimnya ya kan ya. Iya pastinya. Karena apa sih Om SNI ya? Apa itu singkatan dari apa? Sudah izin sudah nanya istri. SNI ini aku wah baru tahu banget kata-kata itu dari bapak-bapak ini. Nah, kan outlet sepeda itu banyak banget ya. Misalnya kayak di Indonesia bukan modaling aja loh sebenarnya gitu. Banyak juga nih. Apa sih perbedaannya gitu rodaling dengan kompetitornya? Oh bukan ya, dengan sahabat-sahabat sekaumnya gitu, kaumnya. Nah kalau misalkan di Rodaling sendiri itu tuh sebenarnya udah jelas tuh di depan kita tuh ada 12 keuntungan yang kita tawarkan. Oh apa tuh Kang? Salah satunya itu kalau misalkan beli sepeda di kita juga, kalau misalkan dia kesulitan pengen punya sepeda, kita menyediakan cicilan. Oh bisa Terus dicicil ya. kalau misalkan kalau masih kesulitan juga ya paling tunggu doa. Terus selain dari kita cicilan juga dari kita itu menyediakan garansi servis. Oh servis ya. 1 tahun full. 1 tahun full ya. 3 kali itu di luar dari pergantian. Kemudian kita ngasih juga garansi frame seumur hidup. Wow. Nah makanya kita dari Rodaling mungkin ya kalau Mendy pernah mampir ke Rodaling Bandung Otista tuh di depan kaca itu udah jelas itu 12 keuntungan. Strategi marketing. Iya, strategi marketingnya tuh keren banget. Strategi Om Mendy gimana nih? 442 336. Apa itu Om? Syuting aja. Nah, terus kan kalau misalnya lihat bisa apa sih bisa cicilan atau gitu, terus juga kalau misalnya dilihat nih ya, siapa sih target utama dari Rodaling ini? Target pasar utama dari Rodaling atau pemula atau mungkin profesional gitu? Nah, kalau misalkan bicara target pasar sebenarnya kalau ngomongin bisnisnya ya, kita tuh gimana ya bilangnya? Jadi kita ngelihat pasarnya ya. Eksisnya kemana nih? Karena kalau Rodaling bagaimana kita mungkin orang awam juga tahu kali ya. Kita udah mempersiapkan sepeda dari 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya sebelum masa eksis. Jadi target pasarnya itu nggak cuma untuk pemula, tapi kita nyiapin juga buat pemula, kita nyiapin juga buat profesional. Kalau misalkan kayak buat yang atletnya nih, contoh kalau misalkan di atlet tuh kalau Om lihat di Otista pertama masuk ada Stratos S2, ada Helios. Kalau misalkan mau yang profesional bisa milih mungkin Helios ke atas. Kalau misalkan dari yang pemula bisa pakai Stratos S2. S3 gitu ya. Lebih banyak pilihan sebenarnya. Lebih banyak pilihan. Dan sebenarnya si pembeli-pembeli gitu ya, kalau misalkan si customer yang emang datang ke mereka itu mungkin sebenarnya udah scroll duluan sih. Pastinya udah cari tahu juga ya Om ya. Karena kalau misalkan bilang sih strategi yang tadi ada berapa? 12 keuntungan itu. 12 keuntungan ya salah satu itu. Memang harus dibuat kayak gitu sih. Benar banget ya. Biar kayak kita memberikan benefit yang emang terang-terangan ya Kang ya. Terus juga beda dari yang lain pastinya Om. Ya. Nah, keren. Ini sebenarnya kita lagi berburu sebenarnya loh. Iya benar. Ini sebenarnya di belakang ini ada yang nyatet sebenarnya Kang. Ada yang nyatet ini sebenarnya. Nah, berarti pasarnya luas ya Kang, misalnya bisa pemula, bisa sampai ke profesional karena di Rodaling itu memberikan banyak pilihan ya. Betul. Itu juga menjadi opsi juga ya, itu menjadi salah satu benefit atau yang perlu di-highlight di Rodaling karena banyak produknya juga ya Om ya. Iya. Oke nih. Nah, nih lanjutnya kan tentang perguruan ini ya Om ya. Lihat Om Mendy. Mau ngomong apa itu? Apa nih? Enggak, kalau ngomong tentang masalah apa ya? Masalah tadi yang ada balik lagi ke poin 3 ya. Masalah kegiatan dulu sebenarnya review sedikit. Iya. Saya terkenal mulai Rodaling sebenarnya tuh pas acara yang apa namanya itu backpacker itu yang Backpackers Polygon. yang pertama ya? Iya, yang di mana Om? Sekolah itu ya? Iya. Sekolah. Salah satunya produk itu.
Barahan. Oke. Jadi ikutan juga dulu. Oke. Makanya sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, salah satu menjadi experience khusus itu dari situ nih. Jadi salah satu mungkin kegiatan-kegiatan yang dikasih sama sama Rodaling itu sendiri itu akan membekas mereka. Nah, pertanyaannya gini. Apa Mau tuh? kasih pertanyaan. Apa nih? Situ. Pertanyaannya, apakah memang itu jadi salah satu bagian dari manajemen Rodaling, ataukah teman-teman ngumpul lah gitu, teman-teman yang kalau bilang komunitas Rodaling lah gitu ya, yang ngadain, terus manajemennya cuma sama atau langsung dari manajemennya sendiri. Emang udah jadi apa sih rutinitas khusus gitu ya? Nah, kalau misalkan perihal yang kejadian kenapa jadinya backpackers, mungkin aku harus nelpon kali ya. Call a friend gitu. Aku kurang bisa menjelaskan secara gamblang, tapi intinya gini, kita bikin setiap kegiatan itu pasti berdasarkan tadi cycling experience. Kita mau mencoba. Nah, makanya ada mungkin kamu udah ikut gitu, backpackers Polygon gitu seperti apa, atau backpackers bareng Rodaling seperti apa. Mungkin nanti juga ada beberapa kegiatan-kegiatan mungkin yang biasanya kita selalu posting tuh di Instagram, Rodaling ID Bandung. Itu tuh udah ada kayak kegiatan apa yang mau bakal dilakukan. Nah itu mungkin kalau secara lebih luas detailnya lagi harus call a friend om. Aku juga Kurang ini karena ya. kita kan di Rodaling maksudnya di outlet khususnya itu menjalankan, Ya. tapi juga kita menyambung. Jadi apa yang memang kita mau ciptakan experience atau pengalaman dari setiap riders, karena kita tuh nggak pengen cuma punya sepeda doang. Iya. Sepeda lo mau jadi apa? Iya benar-benar. Mau dibawa apa? Ini jangan sampai nanti jadi tukang besi jadi banyak yang buat. Agak di kilo ya. Ini aku jadi kiloan. Oke. Nah, kalau ini sendiri aku balik lagi. Aku kemarin pengen tahu sih. Waktu pas kemarin ikut pertama kali backpackers Polygon, experience seperti apa? Tell me about something experience ya. Oke. Tell me about something. Oke. Bisa Kita nih. mulai mengalir nih. Kita mengalir nih. Sebenarnya banyak pengalaman sebenarnya di situ. Oke. Kita jadi tahu, oh ternyata untuk apa ya, kalau bisa dibilang sih itu untuk soft sellingnya si Rodaling. Iya. Sebenarnya ikut dia ini cari-cari ini ngetik-ngetik. Soft sellingnya mereka sebenarnya. Itu juga emang sini dibentuk jadi satu event yang bagus sebenarnya. Keren banget sih. Ya, keren banget. Terus berlanjut komitmen ya, dalam artian sih komitmen sebenarnya. Pasti. Itu komitmen saya lebih memperhatikan satu sebenarnya. Poin back komitmen. Sampai sekarang masih ada kegiatannya. Masih Oh, keren ada banget. kegiatan. Oke. Terus setiap minggu mereka pasti ada kegiatan. Seru banget. Setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali biasanya. Kalau di scroll lagi itu kita buka backpacker yang di Bandung gitu ya, atau backpacker Bandung. Kalau kita dibuka itu ada chapternya Pi. Oh, oke. Jadi kita jelasin ya. Iya. Soalnya agak kepo. Jadi tahu aja. Oke. Chapternya lah itu. Oke. Asik, ada mungkin kalau misalkan memang bisa dibilang sih 58 outlet itu mungkin ada chapternya di situ. Bukan satunya gitu. Iya, oke. Belum semua sih untuk backpackers Rodaling ada di setiap daerah, cuman udah ada beberapa setidaknya untuk Priangan Timur itu dari Bandung, Tasik, mungkin dari Bekasian. Iya. Itu salah satu experience yang saya bakal rekam Pi. Oke. Rodaling punya backpacker, Rodaling punya backpacker. Kalau ngobrol tentang backpacker pasti ngeker Rodaling. Iya. Jadi kayak gitu loh. Jadi sedikit Jadi sering kita tuh ya, benar. Itu mungkin yang bisa dibilang soft selling kayak gitu-gitu Pi. Oh, berarti itu harus kegiatan yang emang diatur oleh manajemennya langsung ya Kang ya? Iya, dan kita sebagai pelaksana sebenarnya yang lebih mengekspor. Oke, ini agak-agak harus kreatif ya kitanya juga ya. Nih gitu. Sekarang tanya Pi, Apa nih? Om sudah sepedaan nggak? Iya nih. Gimana? Rasanya nih apa? Menjual sepeda, bekas sepeda nggak nih? Jangan cuma ngejual aja. Ya, aku selain ngejual, aku juga sepedaan sih. Sepedaan ya. Aku kalau misalkan sepedaan biasa
pakai jenis tipe road bike. Road bike. Oke. Oke, yang ketat-ketat gitu ya. Oh, yang seksi-seksi gitu. Oh, seksi dong. Yang mau lihat ketik satu. Enggak ya? Enggak ya? Itu. Jadi aku sering maksudnya gue sebaliknya pakai RB ya rata-rata. Oke. Nah, baik lagi nih Om ke pertanyaannya nih ya. Kan tadi tuh udah soft selling nih ya nih. Ada nggak sih cara atau strategi yang digunakan Rodaling nih untuk tetap eksis di pasar pesepeda nih? Mana nih? Itu tadi. Klik. Udah dijelasin sebenarnya sama Om Hendy tadi. Kita memunculkan cycling experience-nya itu di customer. Makanya kenapa Rodaling bisa tetap eksis dan mungkin Cikole itu 2015 ya, Bang. Cikole itu 2015. Sampai sekarang 2024 Om Hendy masih ingat. Wah. Jadi mana? kita memunculkan itu gitu. Makanya kenapa mungkin Rodaling masih tetap eksis di antaranya itu. Jadi kita kasih memori lah. Ibaratnya Rodaling itu bukan cuma kayak tadi jual sepeda doang, tapi kita ngasih sepeda. Oke. Sekarang ada iklan dulu. Ada iklan nih. Waduh. Sini kita detil. Kopinya si kosong. Waduh. Wow, apa ini? Saya sudah ya. Iya. Oh, bareng. Boleh. Oke. Udah duduk aja, belum disuruh. Kalau disuruh duduk udah otomatis aja ya. Nah, nggak apa dong, duduk aja dong. Tapi katanya. Ya, ini kan sekarang ini baru bayangin duduk. Jadi nggak ada. Iya kok. Apa kalian ada di kakek sebenarnya enggak ya? Kata kamu Boleh. Nah, ini agak sedikit iklan nih. Boleh nih, saya serahkan sambil ngobrol kita. Today bawa apa nih, Kang? Hari ini Kang bawa Barista. Halo. Hari ini saya bawa minuman apel dan kopi. Jadi campuran apel, kopi dengan gula. Kalau yang satu lagi itu agak spesial. Oh. Itu kopi susu gula aren ditambah pandan. Wow. Jadi kopi. rasanya kayak klepon. Oh, Wah. Jadi komandan gitu ya. Komandan. Boleh juga namanya. Itu ya tuh. Beli lisensi dulu gitu. Kopi sama pandan ya. Ini nih spesial, berarti ini secret menu juga ya, salah satu secret menu. Tuh teman-teman kalian tuh bisa nih kalau di pick up itu pesennya agak ngerjain baristanya aja nggak apa-apa. Karena kan mungkin agak bukan bosan sih, lebih ke pengen hal baru ya Om ya. Jadi kayak tolong dong dibikinin yang baru, bisa tuh ke baristanya. Nah ini range harganya ini kan dari harga berapa nih? Kita kalau apelikannya sendiri. Agak-agak ini kayak deg-degan deh. Kalau dari apelikannya sendiri itu kita dari range 70. Mahal banget. Jadi 17.000 dan kopi susunya sendiri itu 17.000 sama. Wow. Gitu ya. Seru. Dan kalau harga yang paling mahal itu di kita cuma paling 22.000. 22.000 ya. Wah, worth it banget. Tuh gimana sih cara mendapatkan kopi ini nih, Kang? Untuk kalian yang mau dapetin kopi ini, kalian bisa langsung aja ke Kopi di Jalan Lereng Adu Manis nomor 47, dan ada satu lagi di Lembang itu Jalan Baru apa lagi kan? Baru apa lagi kan? Sampai sekarang baru apa? Haji Said. Kan? Haji Mas Said bukan kan? Dekat Saya boleh lihat. dekat Asep Strawberry. Nah, jadi pas pengkolan strawberry ini kita belok. Wah, keren. Jadi udah ngobrol tentang masa ini ya, Pi ya? Iya nih. Apa aja bahan-bahannya udah ada? Udah nih. Kok nggak dengar Bang? Ini agak tertutup, kayaknya kurang fokus nih si Om nih. Sepertinya. Ini ada satu lagi nih yang masih terbungkus. Ini basi akang ini tuh apa sih tadi menunya? Kalau buat akang ini itu karamel latte. Kamera. Oke. Lebih banyak rasa latte-nya atau karamelnya. Let's say 50-50 lah. 50-50.
Karena gitu ya, Vi, nanti kita ngobrol deh dengan ownernya ya. Ya, benar. Karena emang kalau setiap produk atau setiap apapun yang sifatnya dijual, Ya. itu benar harus ada experience. Iya, pasti banget nih. Ini untuk review nih Kang, gimana sih apa tadi tuh kamera oke. Gimana? Kamera latte. Bisa di review nih. Gimana nih di depan orangnya langsung. Karena udah bayar. Nanti aja ya. Karamelnya enak sih. Kopinya juga dapat. Kalau boleh dinilai sih karena kesempurnaannya milik Allah, jadi 9/10 lah. Agak deg-degan tuh apa? Ini kalau ada kurang-kurang itu bisa jadi masukan buat kita juga. Aman ya. Kurang banyak. Kurang banyak. Waduh. Kamu ya satu lagi buat si Akang. Buat si Akangnya nih. Oke, makasih banyak. Oh, ada yang mau pertanyaan lagi nggak? Enggak, kayaknya udah cukup lah. Udah lah ya. Dulu, karena setiap hari nanti ketemu juga. Ya, di kopi itu kalau misalkan di Lembang dari jam berapa sampai jam berapa kayaknya? Kalau nggak salah itu kita dari pagi. Kalau yang di Lembang itu dari pagi sekitar jam 8 kalau nggak salah. Cuman di sana itu tutupnya sampai maghrib. Karena berganti ya. Karena jalanan juga memang agak gelap gitu. Jadi takutnya yang pulang kan agak bahaya. Berganti sesi om. Jadi kalau siangnya sama orang-orang, malam-malamnya baru asrap. Sama orang yang Orangnya kesian. Oke, terima kasih banyak ya Om ya untuk barista kopi ini. Oke. Saya kembali bertugas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Oke. Beneran bukan adiknya. Bukan, Bukan. itu kakak jauh. Kakak jauh ya. Oke, tadi sampai mana ya Om ya? Bentar, bisa sedikit ini mirip FBP. Oh, emang iya ya? Oh, soalnya aku agak-agak pengkhianat sedikit. Enggak dong. Nah, kan tadi tuh ada di cara strategi nih, apa sih biar tetap eksis nih, gimana? Udah tadi dijelasin ya itu kenapa kita masih sampai sekarang masih eksis, itu salah satunya itu kita ngasih experience ke para cyclist tentang contohnya tadi lewat tadi pertama kegiatan backpackers. Jadi gimana kita bikin itu bisa membukas memorable lah. Ya kalau Mindy bilang itu backpackers punya rodaling punya backpackers. Oh, keren banget nih. Nah, dari kegiatan itu kan banyak juga nih kolaborasi sampai event-event kayak backpackers tadi ya. Nah, apa sih kegiatannya itu masih banyak juga nih antusias dari pesepeda atau customer dari rodaling. Gimana sih caranya biar customer itu bisa loyal gitu sama produk kita gitu? Gimana itu? Apa? Sebentar minum dong. Sambil minum kali ya? Ya. Sambil minum. Duluan tadi Om. Ih, warnanya gini. Lucu ya warnanya. Iya. Ada hijau-hijaunya. Nah, berapa nilainya Om? Ini mah udah favorit. Kan nanti kan cobain ini deh. Enak-enak tau. Kano. Polikano. Oh, ini favorit Om di sini. Coba. Kita balikin filternya. Jangan kan dong biar apet. Enak-enak. Mereka. Tapi setelah nanti kita ini kita panggil ya selanjutnya yang ini. Ya. Ya. Pasti. Oke. Yang Kok bisik-bisik sih? Kok bisik-bisik? Boleh. Itu masalahnya lagi denger. Agak ke distract ya. Nah, gimana nih Kang bikin apa sih customer tuh bisa loyal gitu sama produk kita tuh? Apa sih yang diberi gitu? Oke. Ini tadi gimana aku bilang di awal. Jadi ketika misalkan komedi datang rodaling, kita layani dengan baik, kita pasti say hello. Kalau misalkan udah kenal pasti hello Om, apa kabar dan segala macam. Dan itu tuh pasti berlanjut ketika dia udah selesai transaksi. Nah, itu yang mungkin ya aku rasa sebagai dulu aku juga berangkat dari sales. Oke. Berangkat dari sales, jadi aku juga melakukan hal yang sama karena tagline kita adalah cycling experience. Cara aku kita ini adalah seperti itu.
Ada banyak distrik ya. Ada yang rusuh belakang. Kenapa? Aku mau ketawa dulu 5 menit boleh nggak? Jadi kayak begitu. Nah, kita tanyakan soal kebutuhannya. Kebutuhannya ya. Jadi kita nggak datang, diem, customer milih sendiri dan segala macamnya, pasti say hi hello dan kita pada saat awal Iya. masuk. Kalau memang misalkan dia mau bentar ya, Kang, mau lihat dulu ya, kita kasih waktu. Kalau misalkan sekiranya bingung, pasti kita bakal datang nyamper ya. Kalau aku sih dulu gitu om, jadi sales. Terus sehabis itu kalau misalkan kita lihat ini kayaknya bukanya masih butuh nih, makanya kita minta nomor telepon, kayak aku minta nomor telepon temen ini. Oh, kayak gitu Jadi, ya. kenapa mungkin customer tetap balik lagi? Mungkin kita ngelakuin itu. Jadi oke. memang di outlet tim dari Rodaling memang harus menciptakan. Oke, itu keren banget ya Om ya. Iya. Jadi bikin customer itu bisa loyal juga ya sama produk kita. Itu bisa jadi kunci Om ya. Bisa dicatat ya, Terus tim. juga mungkin Pi, Apa tuh Om? masalah update barang juga mungkin ya. Oh iya, benar ya. Update barang setiap hari mungkin. Terus emang ada produk-produk baru atau produk-produk lama yang emang terus dirilis kayaknya Pi. Benar-benar. Ya, medsos juga sih bagus kayaknya. Pasti. Nah, kan merek yang ada di Rodaling itu banyak banget ya Kang ya, dari merek mana-mana juga ya. Apa aja sih? Ada, jadi di Rodaling itu ada beberapa sih om. Dulu tuh bakal sempat juga muncul brand di luar dari yang sebelum ini gitu. Cuman yang kalau sekarang itu ada Webcycle, Marin, Kern, Polygon itu sendiri. Nah, kira-kira merek-merekan lokal Bianchi ya? Bianchi juga ada. Kayaknya ada beberapa konten. mau yang di beberapa kota. Gimana Mbak? Nah, kira-kira ada enggak dong. Iya, Mbak, mungkin. Ada itu nggak ada yang Itu. bukan. Nah, merek tadi kan udah disebutin ya merek-merek. Ada nggak sih merekan lokal yang ada di Rodaling ini Om? Om ikan. Kayaknya ke si Om. Oh, lokal ya. Lokal internasional. Jadi Polygon itu potensi buat hal ini mungkin tahu. Iya. Mungkin saya juga tahu. Polygon itu sendiri kan buatan Indonesia, buatan lokal. Webcycle juga sama. Kecuali Marin dan Kern itu brand dari luar. Nah, menyinggung tentang Polygon ya Om ya. Apa sih hubungannya Rodaling sama Polygon tuh? Bapak sama anak. Oh iya emang. Bapak sama anak. Dia- Mari pisah. Oh, nah soalnya kayak itu kan kalau misalnya kita search Polygon ya, terus keluarnya Rodaling gitu, itu mereka masih bersahabat, adik kakak. Bersahabat. Si aja bersahabat ya. Si apa sih? Masih dalam satu kakak yang sama sih. Jadi Polygon dan Rodaling itu memang kita adalah distributor. Oh, oke. Makanya salah satunya adalah Polygon ya Rodaling ya Polygon. Jadi kalau misalkan orang mau beli Polygon pasti ada Rodaling bener. Mau ke Rodaling ya Polygon. Tuh Om, kan nggak takut juga apa. Jadi siapa pesan? Kayaknya kita tuh masih berdebat waktu itu ya. Pas kemarin tuh kita mau bahas Polygon, yang datang Rodaling. Om maksudnya apa ini? Aku nggak ngerti. Aku nyari tahu apa sih hubungannya gitu. Oh, ternyata mereka bapak sama anak ya. Iya, satu orang yang sama. Sorry pakai nickname gitu ya. Nickname-nya beda aja. Iya beda, ada nickname-nya. Oh jadi kalau misalnya kan kalau di Kres itu ya pasti jual Kres itu. Oh berarti kalau di Rodaling Polygon ya kalau mau jual sepeda ya di Rodaling gitu ya. Oh gitu. Nggak harus Polygon semua enggak ya. Tapi karena pasarnya banyak ya Kang ya, jadi dia ngambil produk-produk lain, jadi akhirnya namanya Rodaling ya. Sebenarnya juga Marin Webcycle itu kalau nggak salah ya, Iya. salah itu juga punya kita juga sih sebenarnya. Banyak banget ya Bang. Seru banget itu bisa jadi. Kenapa sih namanya jadi Rodaling? Iya kenapa ya? Rodaling ya? Roda Linknya banyak. banyak mungkin. Jadi nah itu kita nggak hanya menjual sepeda, nggak hanya menjual roda, tapi kita menjual kebutuhan lain. Oke. Iya, banyak banget ini.
Bam. Mulai lagi nih kita. Tadi kita udah agak bisik-bisik ya Om ya. Pas lagi break nih. Lanjut Om. Lanjut. Mau langsung masukin narasumber yang lain? Boleh atau Dari- tadi jawab dulu yang tadi Yang gimana? hubungannya roda sama poligon tadi masih agak perlu tuh. Oh iya. Terus juga ada produk-produk lainnya selain poligon juga ternyata. Hmm. Keren banget Om. Ternyata tapi dikemasnya itu bukan dengan nama poligonnya itu sendiri. Jadi ada apa sih ada merek lainnya? Maka disebutlah Rodaling. Dia banyak soalnya. Kayak rodaling ya. Kebayang sih roda ngeling mana-mana gitu ya. Rodaling kemana-mana. Ngeling mana-mana gitu. Simpelnya gitu lah maksudnya. Simpelnya gitu. Iya, bagus sekarang. Boleh, langsung aja kita masukin ya. Malam aja ya. Boleh, Bang. Iya. Asik seru-seru. Oh, yang Oke. Ya, tadi Om. Aduh. Om di sana katanya. Boleh Om. Oh di sini? Gak apa di sini. Di sini. Di jalan. Om masih kerja Om? Mau Sri Mulat aja nih. Ini sering buat aja ya. Nih, serah terima. Oh iya. Oh nggak ditaruh sini ya? Nah. Oh iya. Halo. Halo. Oh pakai aja. Oh gitu. Sumpah loh, di yang pertama saya diundang tuh saya gini. Berdua. Apa katanya? Tampung terus gini. Kalau di lampu merah nggak cukup ya. Penuh. Oh lampu merah. Dari nyambung. Tapi cocok loh, Bi. Ini kayak house-nya. Oh Kita jadi iya. betul. narasumber. Jadi gimana pertanyaannya apa? Kita kebenaran pasangan kue dan ini pasangan bumi gitu. Ini kita ini. Iya iya iya. Boleh Om? Boleh. Ini pertanyaannya. Contekannya. Iya dong. Contekannya di sini. Wah. Mas Eko. Lagi nggak sih? Hah? Mungkin teman-teman ada yang baru juga kan baru lihat. Oh iya, salam dulu tuh. Satu Benar-benar. ini. Oh ya, halo, saya Adrian. Ya salah satu yang punyanya Pikopi gitu aja. Keren banget, salah satu yang punya loh. Owner ya? Owner nih. Owner sih. Owner. Ya founder lah. Founder itu penemu. Founder Owner penemu. pemilik. Ya, belum siap nih. Sok gimana? Oh, berbeda gitu ya. Ya, perbedaannya gitu. Sebenarnya harusnya yang ditarik ya. Bukan Enggak, bedanya apa ya? Pak Yudi, bedanya founder atau owner? bukan Safari. Founder tuh penemu kan, benar? Bener, owner pemilik. Owner Kalau pemilik. menemukan dan memiliki emang nggak boleh kan? Boleh. Cuma harus dipinang dengan bismillah. Betul. Ya. Ngeri ya. Lalu kepancing. Sorry, tadi ngomongin apa ini? Tadi Nah. lagi ngomongin apa? Sudah gini. Kenapa misalnya kita undang juga Mas Adrian ke sini ya? Sebagai owner atau foundernya si Pikopi ini. Karena kita ngobrol tentang masalah kompetitor dan motivasi. Oh, oke. Motivation. Nah, Ngerti. mungkin lebih ke sana arahannya sebenarnya. Tamu cek Sunda mah orang sambung-sambungkan lah. Iya, Tapi benar. nyambung aja. Tapi nyambung. Iya. Karena kita di sini ngobrol tentang masalah produk ya. Betul, Produknya betul. apapun, yang jelas pasti ada goals-nya nanti kan gitu ya. Pasti ada goals. Atau misalnya keluar berapa cup, berapa pitcher, Iya. maka silakan. Oh, gitu. Nah kalau sepeda sama, jadi berapa unit keluarnya, ya ada produk goalnya sendiri. Iya. Nah, sebenarnya kita pengen nanya sebenarnya sih, walaupun emang sebenarnya kita udah banyak nanya ya ke Mas Adrian. Cuma mungkin ada teman-teman di sini sebenarnya yang emang belum tahu ya, belum juga di kopi teh naon sih. Semakin kita Ada teman gak diundang ya Om. Makasih. mau dijelasin lagi. Yang dilempar gimana Om? Iya. Kalau begitu ya, Pi. Jadi intinya buat teman-teman mungkin yang sekarang baru nonton juga, kita kasih tahu sebenarnya ini ada satu hal produk di kopi yang kita harus tanya ya, sebenarnya gitu aja sih. Nah, sekarang pertanyaannya gini sebenarnya Mas Adri. Dari Garut yang berapa tadi? Enggak dari Garut. Enggak dari Garut. Enggak. Biasa itu. Kemarin dari Tasik.
Jam 4. Masih lanjut. Lanjut. Nah, mungkin gitu. Kompetitor. Nah. Mas Adrian. Cara Mas Adrian menghadapi suatu kompetitor di era lengsernya Jokowi sekarang. Kok jadi boleh? Jangan. Oh, boleh. Kok kesana sih ngobrolnya? Saya langsung. Iya. Jangan. Jangan. Jadi maksudnya untuk di bisnis itu gimana cara menangani kompetitor gitu ya? Betul. Jadi kan sebenarnya kalau langsung diem nih semua. Jadi kalau misalnya sekarang tuh kan zamannya kolaborasi ya sebenarnya ya. Jadi kayak kompetitor tuh sebetulnya itu tadi di di kata kedua tuh ada motivasi. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Nah saya sendiri sih sebetulnya jujur kepikiran untuk bikin brand kopi itu. Jadi ada salah satu teman saya yang udah punya brand kopi sendiri dan sekarang udah lumayan besar sebetulnya. Ya nggak apa-apa lah karena teman sendiri kali ya. Nama brandnya tuh Bagi Kopi. Bagi Kopi. Itu kebenaran. Jadi dia tuh saya udah kenal dia ketika jatuh, ketika dia jatuh bangkit lagi gitulah. Nah intinya sebenarnya untuk dari Bagi Kopi sendiri itu saya bisa ngelihat bahwa sebenarnya harus berani ya untuk bikin konsep atau ngerubah konsep, karena Bagi Kopi sendiri kalau misalnya kalian perhatiin gitu, jadi awalnya si brand Bagi Kopi, jadi kalau nggak salah Bagi Kopi itu sekarang warnanya biru, dulu tuh warnanya hitam, jadi ada bagi di sininya tuh biji sama biji. Kalau misalnya nonton owner Bagi Kopi nih ya, coba tolong lah biji kopi. Kok ngomongin biji sih? Coba tolong lah ya, saya juga butuh nih dibantu sama Anda. Nah terus udah gitu biji-biji jadi bagi gitu. Nah, sekarang jadi awalnya dia tuh kayak konsepnya lebih ke Korea gitu. Emang waktu pas dia tuh awal tuh 2019, pasar Korea tuh emang lagi gede. Dan kalau saya lihat-lihat sih dia banyaknya di online sama lebih ke menengah ke bawah karena harganya miring banget dulu. Nah, sekarang dia tuh memang bener-bener jualan tempat. Karena dari model bisnis dan segala macamnya. Nah, untuk merubah itu semua, dia itu ya sedikit cerita lah. Jadi ada sedikit pergantian owner kali ya, yang mana mungkin Akang juga tahu sendiri kalau misalnya di atas board of director-nya ganti apa segala macam kan kadang-kadang bingung tuh. Karena ada satu dan lain hal yang harus dibenerin gitu. Nah, intinya mah kalau yang saya lihat dari model bisnis seperti itu ya, di kopi ini sendiri orang itu kan semakin banyak yang berubah ya. Maksudnya kayak dulu juga kopi itu cuman dipandang minuman untuk orang tua kali ya. Untuk orang ya maksudnya mang-mang gitu. Terpanggil biar aja. Mang-mang gaul tapi itu. Ya aja mereka ngomong apa. Kita terima kok. Bukan saya Om Pedro, bukan. Nah, ketika pas di satu titik mungkin nggak tahu Starbucks kali ya masuk ke Indonesia atau juga mungkin beberapa kopi kayak Armor dan segala macam, kita tuh akhirnya ketemu sama kopi dan susu yang fancy gitu. Awalnya kopi sama susu. Nah, lama-lama ketika udah mendunia mungkin ya barista Indonesia nih, kita semua udah tiba-tiba jadi pendekar kopi yang suka manualan. Ya kayak pengen Japanese dong, pengen V60 dong. Nah, jadi semakin berkembang tuh. Nah, sekarang kayaknya sih ada tren kita tuh balik lagi ke ke grassroots lah. Jadi sekarang tuh lagi tren yang sepeda kopinya tuh di sepeda gitulah. Nah, jadi kan semakin terus berganti dan juga kalau misalnya di belakang mas sebagai manajemen gitu, kita tuh harus banyak berkorban dan nggak shifting gitulah intinya. Jadi, nah untuk itu sebenarnya kalau saya sih ngelihat kompetitor ya, ngelihat Bagi Kopi gitu. Contohnya itu tuh sebenarnya sebagai contoh aja sih. Yeah. Contoh mungkin ke depannya bisa gini, bisa gitu. Karena yang disebut sukses juga nggak tahu nih di belakangnya berdarah-darahnya gimana gitu sih. Sambil minum ya? Ya, silakan mas. Mohon maaf yang dikit-dikit kopi cuma ini aja. Iya.
Jadi Jangan kalau- deder, jangan deder. lanjut. Gimana kopinya enak gak? Kopinya Enak. ini udah banyak esnya udah meliur. Iya, dan mulai kurang. Ini mulai kurang. Oh gitu. Mau ditambah lagi. Dengan Lanjut, menu lanjut. yang berbeda nih nggak apa-apa. Ada Indomie kok. Kemana-mana. Kan kopi ya. Kok jadi mie? Merek lagi. Iya lagi bener-bener. Aduh. Gitu paling kalau. Berarti hashtagnya kesanain nanti ya. Ki. Hashtagnya ada mie tadi. Oh, itu. Agak panjang ya. Iya agak baca ya. Gitu. Oke. Hmm. Ada lagi nih, Om. Pak Fadli, Soalnya agak sulit nih. boleh juga sih ngobrol sebenarnya dengan Mas Adrian. Hmm. Bertukar pengalaman, experience gitu tentang apapun sebenarnya. Karena ini kalau bisa dibilang ini salah satu entrepreneur muda ya. Belum lah. Subhanallah. Tuh. Allahu Akbar. Seperti biasa, kalau misalnya gak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Kang, kalau Akang berarti di Rodaling sebagai apa? Aku dirodalin bantu saya sendiri sebagai asisten SID. Oh gitu. Apa? Asisten Assistant Asisten. SVP, SVP, supervisor. Supervisor. Itu supervisornya itu, Om Ya. itu. Oh, harusnya di sini ya, Vi, barengan. Jadi tuh saya udah dulu. Ayo lanjut deh. Oh iya. Kalau teteh itu? Nah, Teteh itu? masa depan. Wah, Oh alah. oh, masa depan. Mau ganti konsep podcast ya? Oh ya ini lagi gue lupa. Lupa. Salam dulu dong sama masa depan. Soalnya dulu tuh saya tuh pernah ngadain acara Kang di pas tahun berapa? Aduh, ntar kelihatan umurnya lagi. Jadi tahun 2011 itu saya tuh pas SMA itu pernah ngadain kayak goes gitu di SMA saya. Waktu itu sempat mau kerjasama sama kalau Rodaling tahun dari tahun berapa ya? Udah lama banget ya. 45-an lah. Enggak lah ya. Kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Oh gitu. Maka udah kita ada 25 tahun lebih. Oh udah 25 tahun lebih ya. Nah dari tahun 2011 aja teh Rodaling teh namanya udah besar gitu maksudnya. Udah dikasih tahu maksudnya gimana cara apa ya mempertahankan citra itu gitu. Kan sebenarnya pengen nanya itu tadi kan? Enggak. Lebih Oh, ke citra tuh lebih ke handy body lotion kan? Bukan. Dari udah main Indomie. Ini apa nih keywordnya? Soalnya udah dijelasin tadi ya, Vi. Oh udah. Udah jelasin, cuma kita kurang ngerti juga. Emang iya. Ini cara pemaparannya mungkin juga. Gitu. Yang sama pertanyaan kita itu sebenarnya tadi yang gimana berkreasi jadi citra Rodaling kebentuk dari si cycling sendiri. Jadi yang dia ngasih experience ke orang lain. Jadi selain dia sebagai racer, dia juga sebenarnya bisa dibilang sebagai sales kita juga. Jadi makanya kenapa Rodaling itu ada di mana-mana, di mana-mana, pasti juga mungkin kalau orang lain. Iya betul. Nggak kayak karena kita tiba-tiba ada muncul di sponsor gitu. Oke. Berarti aktivasinya kemana-mana plus juga apalagi ke customer gitu ya. Ngerti Om? Alhamdulillah. Terima kasih. Mau dikecilin nggak ini? Terlalu terang. Soalnya pas episode waktu itu pakai kacamata. Jadi kurang ini. Kalau Pikopi sendiri itu kan sebut pengen kayak model Starlink nih. Itu udah jalan. Sebenarnya kita tuh mencoba untuk bikin tapi beda brand sebetulnya. Untuk jalan atau enggak sebenarnya ada sih yang ngerjainnya di belakang, cuman intinya sih ini lagi dalam progres lah kayak biasa. Maksudnya kita nyari dulu untuk yang ngegoesnya, terus juga kan kita sebenarnya udah nyediain juga sih alat produksinya, karena kan si goesing itu kan walaupun ya ibaratnya dilihat marginnya mungkin tipis ya, tapi ini tuh bener-bener bersaing gitu karena hampir semua perkopian tuh turun lah ke sini kan, dan ya gimana ya harus dipersiapkan dengan matang gitu sebenarnya. Kita sih udah ada sebetulnya beberapa produknya, cuman mungkin ya perintilan-perintilan kecilnya ini gitu yang masih perlu dipersiapkan. Keren banget. Mm-mm. Krik-krik.
Ini om ya tadi di mulu. Oh gitu ya. Enggak lah. Bingung aja. Diem apa? Diem cewek. Kalau ini ada cerita nggak tentang maksudnya Kreus sama Rodaling nih? Oh, Udah diceritain. banyak banget ceritanya. Jadi kita tuh sebenarnya tuh sering beli ke mereka. Oh. Jadi hubungan kita hubungan simbiosis gitu lah. Kan banyak banget ya merek Iya. dari aksesoris yang di pertukaran itu juga apa sih merek-merek yang pakai banget ya di Hmm. Tapi dari segi market sama nggak atau? Kalau market sih jelas pasti beda ya Mas ya. Oh. Mungkin cakupan dari Rodaling sendiri kan udah luas ya, 58 outlet di seluruh Indonesia mungkin ya. Dengan di luar negeri ya. Iya dengan di luar. Nah, cukup cakupan untuk marketnya lebih sana. Ini sebenarnya tuh proses belajar sebenarnya kita tuh, Mas Adrian di sini tuh. Nah, proses belajar dari teman-teman gitu. Ini fungsinya jadi podcast tuh kayak gini sebenarnya. Ya ya. Jadi kita jadi tahu satu sama lain lah. Bukan ngebongkar dapur yang enggak sebenarnya. nanti di akhir. Di akhir lah ya. Kalaupun nanti kita berlanjut ya kayak Chris dengan P-Copy, nanti mungkin Chris dengan Rodaling gitu. Kan siapa tahu kan ke depannya tuh. Karena sama-sama produk lokal gitu ya. Seperti itu Mas Adrian. Kalau misalnya inovasi itu Rodaling kayak kan sekarang lagi musim banget yang apa kayak aplikasi atau enggak apa ya misalnya apa aktivasi di luar jual beli spare part dan sepeda apa misalnya ya let's say kayak Grab gitu ada apakah ada delivery-nya apa segala macam ada produk-produk. Nah, kalau untuk di roda, iya benar. Di Rodaling itu juga sendiri bisa ada layanan antar gitu ya. Maksudnya. Betul. Nah, jadi ada layanan antar juga. Kalau misalkan mau servis kita juga tergantung jarak. Jadi kita juga menyediakan mobil operasional outlet itu selain untuk mengantarkan atau menjemput juga bisa. Jadi mengantarkan sepeda yang dibeli atau menjemput sepeda yang akan diservis. Menarik juga nih. Betul. Dia ke jemput bola gitu ya. Ya jemput bola. Bener nggak kayak gitu ya? Atau jemput sepeda? Sepeda Dio. Jemput sepeda ya. Di sana kan bola. Ya udah beliin apa lagi? Iya. Kalau tadi bola di kaki makan langsung keluar lagi. Iya. Iya. Dari teman-teman yang nonton di belakang nih ada berapa ribu orang nih. Iya. Kalau yang mau menanyakan, Kang sama Teteh kalau mau menanyakan itu tentang produk kopi, tentang produknya Rodaling gitu ya, boleh. Aku lagi deh yang nanya. Kalau misalnya gitu, tadi kan sempat kesebutnya kalau Rodaling itu apa namanya sampai ke luar negeri juga ya. Nah itu tuh gimana sih ngebentuk marketnya atau maksudnya apakah ada store-nya juga atau agen atau gimana? Kalau yang setahu aku aja mungkin yang bisa jawab ya. Kalau di Rodaling yang ada outletnya itu ada dua dari Singapura dan Malaysia. Jadi memang membentuk outletnya juga. Iya. Karena kan Singapura tuh kebayangnya udah sentra hub-nya Asia juga ya. Jadi kan ya lebih gampang. Di Instagram itu ada kok Instagramnya Rodaling Singapura. Itu udah ada nomor. Kalau nggak salah di jalan Sejaka apa? Gua pernah ke sana. Oh. Ini kopi bisa sponsorin. Sebentar. Kebalik ya. Iya sih sebenarnya. Kebalik ya. Paling ngesponsorin seliter lah. Biar nggak suntuk di jalan. Menemani perjalanan ya. Iya boleh. Nah Om, kalau misalkan aku udah mau nanya, kalau misalkan ada komunitas, katakan let's say komunitas ingin ngajak si kopi buat kerja sama bareng itu gimana? Oh. Ada persyaratan khusus atau apa nggak? Nah, jadi sebetulnya untuk sejauh ini P-Copy, kalau misalnya yang lebih banyak kerja sama komunitas itu sebetulnya yang di Lembang. Karena di Lembang itu satu lebih luas dan cocok untuk gathering sebetulnya. Nah, ada sih beberapa kali, cuman biasanya kita jatuhnya bukan jual putus tapi lebih ke sewa tempat kali ya. Nah, rata-rata yang kalau misalnya kita kerja sama mereka itu nggak ada yang kayak disasar seperti marketing pada umumnya gitu, bukan, tapi emang ya by nature aja mereka datang dan segala macam karena dari awal pembentukan piknik kopi Lembang
itu rata-rata yang datang ke sana itu orang-orang yang seneng sama apa namanya arsitektur dan orang-orang yang seneng jalan kaki biasanya budaya. Nah mereka tuh pas datang ke sana terus kayak wah ini keren banget arsitekturnya, ini mah bangunan Itali dan segala macam. Dan akhirnya kita bertukar pikiran dan mereka tuh jadi sering ke sana. Terus juga pesepeda. Nah, walaupun kadang-kadang mohon maaf ini ya, ini kan brand-brand sepeda, tapi pesepeda tuh suka ke sana, wah, datang seret. Terus teh hahaha, udah yuk cabut lah, nggak beli. Kan kita jualan ya maksudnya. Kadang-kadang tuh gitu. Kayak aduh, ya, kadang-kadang ya ini oknum. Nggak, keren. Pokoknya Kreus sama Rodaling mah keren. Oh gitu. Nah, terus udah gitu. Masuk. Nah, kalau ke Sinikennya itu kayak ada juga PRCC. Itu tuh jadi cancer care ya, kalau nggak salah. Jadi komunitas cancer yang mereka tuh butuh lapangan terbuka dan biasanya mereka tuh berkegiatan gitu. Ada senam, ada penyuluhan juga dan segala macam. Nah, kalau itu lumayan reguler sebenarnya ke sana. Plus juga kita ngebentuknya sebetulnya karena apa ya? Kita ngerasa itu tuh memang besar sekali. Jadi kan bingung ya kalau misalnya oh ada komunitas datang dan segala macam, sementara komunitas lain juga ada yang pengen datang ke sana gitu. Makanya kita nggak ada yang eksklusif lah untuk kerjasama sama komunitas manapun. Tapi yang perlu diketahui jadi si piknik Lembang ini dia Natural banget ya. dia Enak banget. sering ada photoshoot biasanya photoshoot orang-orang kayak anak-anak SMA terus juga kuliahan kayaknya ada nggak ya SMP dan segala macam. Cuman lucunya gini lah photoshoot di Lembang itu mereka tuh kebanyakan bajunya sama jadi pasti baju yang warna ya kayak gini semua terus yang vintage udah aja nggak pernah gitu yang lain gitu walaupun ya paling gitu sih kalau misalnya apa ya kerjasama dengan komunitas sih enggak kita jual putus aja gitu. Banyak acara di atas ya daripada di sini berarti ya. Boleh. Coba. Itu soalnya kadang juga jadi tempat melting pot sebenarnya ketemu orang-orang yang baru gitu. Tapi kalau podcast di Lembang, Om, kan jam berapa tuh kan? Jam 6. Soalnya bergantinya. Iya, udah dikasih tahu. Ya gitulah. Nah, kenapa cuma sampai jam 6? Sebenarnya sih kalau dilihat ya secara umum di Lembang itu emang rata-rata yang berupa apa ya tempat entertainment dan segala macam kayak farmhouse, floating market tuh rata-rata emang tutupnya jam 6. Entah kenapa. Menyesuaikan pasarnya. Menyesuaikan yang ada. Ya yang buka ya paling bobok. Masuk lagi. Kita mah gratis aja dulu sekarang. Enggak apa-apa. Bobok masuk, Indomie masuk. Seru sekali. Indomie dia. Ya bener. Oh, amin ya Allah. Amin. Kayaknya sekardus. Ya. Kok Indominya. Ya gitulah. Menyinggung tentang brand lokal nih ya, seperti Kres nih. Bisa nggak sih Kang Kres nih masuk ke Rodaling kira-kira detail dikit? Kalau bisa nggak ya? Kalau misalnya lihat Nah, kalau- dari kualitas atau dari yang terlihat lah gitu. Terus kira-kira kita lagi masuk Sebenarnya ini jawab ya benar. ranahnya ya? Jadi ranahnya berbeda. Mungkin memang ada klasifikasi khusus yang mungkin ada di Rodaling gitu. Nah, untuk masuk ke itu mungkin itu langsung bisa. Nah, itulah. Kan ini diem kan? Ke distract kan? Ya udah. Ini banget ini. Zep. Pokoknya semua pasti ada. Dulu juga kita sempat banyak brand yang masuk. Jadi nggak menutup kemungkinan, tapi itu kembali lagi bagaimana dari sisi manajemen. Iya. Ya. Dari manajemen Rodaling itu sendiri. Nah, itu yang aku nggak bisa masuk ke ranah itu. Ada kriteria khusus ya. Dilihatnya Rodaling itu banyaknya emang merek India juga ternyata ya. Ya. Salah satu mereknya dari dari Rodaling itu yang Polygon Incycle, apalagi satu lagi Om? Polygon, Cycle, Marine produk. Turn, sepeda lipatnya juga ada, Cycle juga ada. Enggak, maksudnya yang satu corporate atau satu Itu satu kesatuan semua. Turn
Banyak sekali. Makanya Rodaling itu kan polin ya, poligon Rodaling, Linux dan sekian-sekiannya lah. Jadi makanya kita PT apa namanya sih? Insedan apa? PT Insedan bukan sih? ya PT Inserasiana kalau Inserasiana bukan Insedan. Gimana? Salah. Udah bahaya terus sudah. Beritanya dari mana sih? Apa Insedan? Jadi dua PT yang berbeda. Distributor PT Inserasiana itu adalah Rodaling. Rodaling sendiri ada PT juga, PT Rodaling Batam. Enggak tahu. Jadi ada dua ya. kontak-kontaknya dulu. Mau? Aman lah, yang penting malah masuk ya Pak Eko ya. Masuk. Ini dalamnya nih Maya. Coba mungkin kalau Rodaling mau gathering ke piknik Lembang, mungkin nanti. Siapa tahu. Iya boleh. Maksudnya bisa aktivasi apapun sih sebenarnya. Ya, makanya kan kadang kan ada beberapa kegiatan nih kalau misalkan mau ya biar nggak bosan lah gitu, maksudnya ada gue sebenarnya kita bersama-sama dan mungkin bisa ke piknik kita dan jam 8 pagi lah. Boleh. Dan juga kadang start sebenarnya kita dari jam 6:30 atau jam 7 lihat juga gimana rute jauhnya ya. Betul. Jadi kita di mana biasanya kita juga tempat kopi, tempat alam. Boleh. Nggak cuma gue dalam kota, tapi kita juga kemarin juga road bike dalam kota itu gacapan ke dan lain. Intinya ke DPR lah. Iya. DPR. Di bawah pohon rindang. Ya, itu produk Om. Om. Nah, kan buat ngumpulin masanya itu gimana sih caranya? Itu masih ada. Gaduh. Unras ya. Mau unras. Rodaling sendiri mungkin harus juga atau mungkin Pikopi juga itu menyediakan database customer ya. Ya. Database customer itu yang dari setiap sales kita atau mekanik-mekanik kita itu punya. Makanya kenapa cycling experience-nya itu adalah juga kita ciptakan dari si sales dari mekanik yang menyimpan nomor dan kalau misalnya kegiatan mereka tenang. Kayak misalkan contoh mungkin Pikopi kalau ada menu baru pasti ada. Betul. Jelas. Mungkin terus juga ada Iya. menu baru juga. Di situ ya. Ya. Speechless ya kalau Oh ini gini aja deh, biarin lah ya. Emang Akang sebagai asisten SVP itu sebelum kesini itu pernah diundang podcast kemana lagi? Ya kebetulan juga kadang kan biasanya sih belum pernah. Biasanya belum pernah. Ya, oke. Instagram sendiri aja gitu Iya, ya. jadi Oke. kita kan ada live Instagram kadang Rodaling. Oh, Jadi, oke. kadang mungkin kalau pernah nonton juga kadang suaranya pasti sama kayak gini. Karena aku juga ngisi suaranya. Oh, gitu. Nah, kadang juga kita ada di TikTok, ada juga di Rodaling. Oh iya. Jadi baru pertama kali podcast di sini. Iya sih. Buat yang punya podcast, bisa kali undang-undang nomornya ada di bawah. Iya benar. Iya. Gimana nih Om? Om ini bikin ketawa doang. Ayo Om, saya tuh speechless sudah tuh. Mau nanya apa ini karena emang udah semua ya ditanyainnya. Kalau aku udah ganti sekarang nanya ke terus. Nah, sebenarnya lafalnya gimana sih? Kreus atau Kreus? Kata Kreus? Chris. Oh, soalnya dilihatin sama Pak Yudi nih boleh. Chris. Kalau Chris ya kan? Jepang ya bukan Jepang. Jermannya apa? Crutch, tapi bukan yang merek sendal. Crutch. Rock. Ya. Crutch. Pak apa lima? Tolong Ya. dicatat nantinya hashtagnya semua. Nah, kalau misalkan Crutch sendiri itu sepedanya udah punya apa aja maksudnya tipenya gitu. Kalau misalkan banyak tipenya tuh ada Pixie, ada road bike, ada Sally, ada MTB, ada gravel, ada apa. Nah kalau di Chris sendiri sebenarnya Om kita tuh udah ada 3 tipe produk sebenarnya. Yang jelas. Nah ini enaknya di sini kayak gini. Bersignature. Yang jelas kita punya 3 produk. Yang pertama masih sepeda lipat sebenarnya.
masih sebangsa sepeda lipat. Kita punya e-bike-nya, e-bike untuk sepeda lipat 3. Terus yang kedua kita punya internal gear dari sepeda lipat 3 itu sendiri. Terus yang ketiga kita punya produk external gear dari sepeda lipat itu sendiri. Dimana mungkin untuk apa ya, kalau bisa dibilang sih untuk R&D ya, sampai saat ini kita udah punya gravel R&D-nya, terus punya push bike juga, terus sepeda lipat 20. Nah, baru sampai situ sebenarnya Om kita tuh. Perjalanan cruise sendiri sebenarnya masih terus kita ikutin dari apapun yang emang jadi keluhan teman-teman sebenarnya. Dari mulai misalkan Om ini harus begini, Om ini harus begitu. Ataupun emang tentang masalah produknya itu sendiri ya. Karena dari 4 tahun ini, jujur Om sebenarnya itu kita masih belajar semua. Belajar untuk mengembangkan dari sisi apa ya, dari sisi enaknya sepeda ini sendiri gitu, feelsnya lah, terutama mungkin tadi sebenarnya kata-kata yang emang dipegang tuh experience sebenarnya. Begitu mereka dapat sepeda cruise, mereka bicara tentang cruise gitu ya, oh cruise tuh ini, cruise tuh itu gitu, lebih ke sana sebenarnya Om sama sebenarnya. Nah makanya sebenarnya dari 4 tahun ini kita coba untuk terus mengembangkan untuk si sepeda lipat ini sendiri. Termasuk mungkin kita udah ada generasi keempat mungkin sekarang. Generasi keempat sekarang si cruise itu sendiri. Nah mungkin itu Om. Jadi prinsip dasarnya kita ingin buka seluas-luasnya sepeda cruise ini. Dan mungkin kenapa ada podcast ini ya? Bukan podcast lah ya, jadi lebih ke masalah streaming ya, ini streaming kecil-kecilan ya Om ya. Dan mungkin alhamdulillah sampai sekarang udah episode 16 ya Pi. Kita tuh cuma pengen satu, pengen nyampein aja sih, pengen nyampein informasi tentang cruise sebenarnya. Itu termasuk ke teman-teman rodaling ya. Siapapun mungkin yang nonton, siapapun mungkin yang baca e-playernya, atau mungkin setelah dari streaming ini atau podcast ini mungkinnya Om datang ke sana, kemari orang yang cruise gini, itu mungkin informasi itu yang kita butuhin sebenarnya. Ada hal yang emang kita kejar kesananya Om, sebenarnya kayak gitu Om. Nah mungkin itu cruise sendiri Om. Nanti mungkin kita coba untuk explore ya ke dalam. Jadi kita tuh ada pabrik sekitar 4 lantai di atas. Enggak ke bawah. Nggak ke bawah. Jadi nanti ada teman-teman di belakang, kita lihat tentang produk-produknya si cruise gitu. Nah mungkin lebih ke sana sih Om, kalau marketnya tuh. Aku ada pertanyaan untuk rodaling, tapi kalau mau nambahin, Chris boleh. Jadi kan kita tuh temanya tentang tadi apa? Kompetitor dan juga motivasi ya. Nah kan tadi kita udah dapat contoh baiknya ya, bahwa kompetitor itu berkolaborasi dan segala macam. Nah pernah nggak sih kompetitor ini ada yang menjatuhkan? Dan gimana maksudnya penyelesaiannya gitu? Chris juga kalau misalnya mau nambahin boleh. Om dulu mungkin? Silahkan. Minum dulu ya. Om aja, aku udah sering tadi ngomong. Kalau Chris sendiri mah mungkin udah cerita kita di belakang ya Mas Adrian ya. Yang mana? Itu yang kita udah pernah bicara ternyata. Nah untuk kompetitor jelas. Ya. Mungkin ada yang, apalagi mungkin sesama brand ya, atau mungkin bisa dibilang sih lebih ke masalah persamaan produknya gitu. Itu jelas pasti ada aja hal-hal yang emang sifatnya mengarah ke sana gitu. Tapi biasanya nggak jadi masalah kita, karena semakin kita dicaci mungkin nama kita akan semakin bisa. Apalagi mungkin untuk masalah produk kedepannya ya. Jelas semakin banyak orang yang ngasih input ke kita tentang masalah produk kita sendiri, dari mulai geometri, dari mulai bilangnya tuh estetikanya atau apapun gitu ya tentang barang itu sendiri, kita ambil semua itu. Dalam artian tuh kita masuk dalam satu kuesionernya lah. Kita gabungin semua, kita cari tahu alasannya apa, terus kita coba untuk perbaiki semuanya. Mungkin lebih ke sana sebenarnya tuh. Mungkin Mas Fadli John. Wah.
Ya kalau misalkan dari roda sendiri sudah kurang lebih sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan namanya kompetitor saling menentukan mau pasti ada. Ada aja ya. Kita nggak kesana karena rodaling ibarat kata ada komen buruk baik itu pasti ada dan kita tetap jalan tetap lurusnya. Makanya rodaling sampai sekarang juga pernah aku juga tanya ke manajemen kenapa rodaling itu nggak membangun satu hal yang berbeda atau hal yang sama. Sorry, bukan yang berbeda tapi itu yang sama kayak yang lain karena kayak misalkan brand-brand lain lah gitu katakannya untuk sepeda listriknya berbeda nih dari rodaling. Rodaling sendiri yang beda atau Polygon sendiri yang beda. Jadi di Polygon itu sendiri itu pakai pedal assist. Jadi dia tetap menggunakan tenaga kita sendiri untuk mengayuhnya. Nah, baru ada tambah dorongan. Jadi tidak gas ya. Jadi tetap kita pakai standarnya pesepeda rocknya tetap pesepeda. Di samping kayak kuat banget. Aduh, Polygon punya brand begini A, B, C dan segala macam masih enak A, B, C dan segala macam. Kita tetap inovasi gitu. Terus yang ke depan seperti apa juga dan keamanan safety riding dari sepeda. Oh gitu. Jadi makanya setiap ada apapun itu ya kita terusnya kita ada yang baik mungkin dari kritikan itu bisa kita pelajari buat diambil dikembangkan untuk di manajemen dan kalau ada yang buruk ya mungkin ya, seperti itulah. Oh gitu. Namanya berdagang. Oke. Ya sih, kuat banget tapi si ininya image-nya. Tapi aku mah ada sesuatu yang maksudnya dikepoin gitu ya, kayak kan itu tadi antar sepeda tuh ya kompetitornya. Ini pernah nggak sih beda jenis kendaraan gitu kayak misalnya motor-motor nih jadi penjualannya turun gara-gara sepedanya bagus gitu misalnya. Ada nggak sih ya obrolan seperti itu gitu di mungkin di levelannya roda atau di trails? Ada nggak tuh pengaruh motor turun jadi soalnya saya sih ngelihat yang ini yang kayak mobil listrik sama yang mobil biasa terus yang kayak transportasi umum versus kendaraan pribadi itu kan maksudnya beda jenis ya tapi kurang lebih secara fungsi itu mereka nabrak gitu. Gimana ya? Maksudnya ya gitulah. Cuman ya pasti satu ingin salesnya lebih, satu jadi kalau ininya salesnya lebih ini pasti turun gitu-gitu. Ada nggak sih korelasinya gitu sama kendaraan lain? Mungkin ada ya. Kalau secara presentasi mungkin ada ya. Lebih kecil lah sebenarnya tuh. Lebih kecil. Bisa dibilang sih sebenarnya dari kebutuhan orang itu sendiri sebenarnya Mas. Seperti misalkan dia punya targetan khusus. Mungkin ya, mungkin arahnya ke sana. Seperti mungkin saya ingin beli sepeda di bulan depan. Saya ingin sekarang saya mau beli motor dulu gitu. Mungkin arahnya ke sana. Yang sama-sama sebenarnya mereka butuh dan kalau bisa dibilang lebih banyak kebutuhannya tuh mungkin ya lebih banyak ke motor sebenarnya. Betul. Karena lebih fungsional ya. Secara fungsional, secara kebutuhan atau secara efisien waktu gitu ya. Mungkin lebih ke sana sebenarnya. Jadi kalau untuk korelasinya antara sepeda dengan sepeda motor itu sendiri mungkin ada, cuman kecil lah kayaknya. Oh gitu. Atau enggak kayak di komunitas sepeda gitu teh ada nggak sih misalnya obrolan untuk ngerubah mindset orang ya Bandung atau Indonesia gitu kayak kan yang aku lihat mah sepeda tuh karena kesehatan dan hobi, transportasinya mah belum gitu. Jadi karena kan memang nggak bagus aja gitu ya jalannya mungkin nggak memungkinkan lah gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak pengen bikin gebrakan apa gitu di komunitas sepeda? Sebenarnya untuk di Bandung sendiri itu udah ada peraturan kan ya dari pemerintah setiap hari Jumat. Kamis Jumat Itu udah dilarang bawa kendaraan. Udah diperuntukkan untuk sepeda. Itu sebenarnya yang sebenarnya perlu market sih. Karena memang mindsetnya memang kita juga ketika aku pernah ngobrol sama servis juga karena kan kita kegiatan itu biasa kita ngobrol kayak mungkin di backpacker itu juga ada sering sharing segala macam itu memang ada usaha gitu karena gini pengen dimana sih sepeda transportasi memang kalau motor ya tadi kayak mana komen dibilang lebih cepat mungkin waktunya bisa lebih efisien juga waktunya kayak gitu kalau sepeda rata-rata itu harusnya ada sih. Iya. Terus nambahin mungkin dikit ya. Untuk ya seperti teman-teman lah, seperti teman-teman Forkom mungkin ya, Forkom Bandung nih.
atau teman-teman di Sub sendiri yang menggaungkan bahwasanya tuh Bandung bersepeda. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa bersepeda. Manfaat sepeda tuh ini loh, manfaat sepeda tuh itu. Mungkin lebih banyak ke sana sebenarnya, Mas. Dan itu pun teman-teman Forkom juga kita udah pernah ngobrol nih tentang masalah itu ya. Mereka bilang, aduh, untuk menyadarkan masyarakat itu sulit sekali untuk masalah kesannya. Satu, ya tradisi ya Mas ya, karena tradisi turun-temurun kayak gitu. Kecuali mungkin teman-teman atau keluarganya sendiri emang turunan dari atlet sepeda mungkin. Lebih ke jadi koleksi lebih sepeda misalnya, koleksi sepeda gitu ya, lebih ke sana. Cuman emang bisa juga bisa dibilang juga siklus. Jadi antara misalkan Aina sekarang misalkan teman-teman motor nih atau geng-geng motor ya, motor apapun lah. Ada siklusnya dia tuh main sepeda gitu. Lebih ke situ kan banyaknya kayak gitu. Dan mungkin balik lagi ke pasar. Wah, pasti saat misalkan kita tahu nih buat teman-teman marketing mungkin ya, mereka harus jeli. Mereka juga harus tahu, oh siklusnya bulan ini tuh teman-teman motor tuh masuk ke area sepeda gitu. Lebih ke sana. Apakah misalkan mau upgrade sepedanya, lebih ke part, lebih ke fungsionalnya atau stylishnya lah gitu. Itu banyak banget sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu sih gambarannya. Nah, Om tadi bingung soal motor dan sepeda. Omnya sendiri ini sering naik sepedaan ya? Enggak. Jujur aja. Enggak tahu ya guys ya. Tapi punya. Gunakan. Iya. Ya gitu ya digebok. Cara Pas dipakai. diangkat udah jadi abu. Wow. Itulah. mungkin dari teman-teman rodal juga gitu, Wak. Hmm. Mungkin ada bukan fase ya. Ada mungkin event-event tertentu ya yang bisa ngedukasi teman-teman sebenarnya. Tugasnya sebenarnya itu sih. Sebenarnya tugasnya itu. Jadi gimana caranya teman-teman tuh bisa sadar akan misalkan sepeda tuh gini loh enaknya tuh. Gitu aja dulu. Ya kalau misalkan dari pertanyaannya dibalikin ya. Om kangen gak sih Bandung waktu dulu lagi pagi-pagi enak banget tempat di udara. Asli, pengen aduh, sekarang mah. Punten nih, saya waktu kecil jalan Progo itu cuma ada Jonas dah aja. Sekarang mau kafe. Bandung itu makanya sekarang kemarin itu terakhir aku dapat info juga ya, udah banyak om sehari tuh bisa ada 27 motor baru masuk. Oh, Ya, iya. Kayak Bandung kayak kerasa-rasa, apalagi aku ya om yang tinggal di Mamatoha itu. Wow, crowded ya. Menit dikit. Itu sama. Udah beda alam langsung. Betul. Kalau misalkan waktunya sebelum ini, itu lancar berasa kayak hari Minggu gitu. Udah lewat dikit, wah ini hari Senin nih. Iya. Padahal Kamis sekarang gitu. Kayak pernah tuh saya ke Toha. Di sini hujan. Di Supratman kering, di Toha hujan lagi. Nah, Kalau misalkan nggak boleh tabek Bekasi. ya itu. Nah, enaknya tuh Basiri kayak gini. go. Itu sih om, makanya masing-masing sebenarnya kita gitu ya. Maksudnya masyarakat juga sebenarnya harus sadar tentang kayak ya kalau bukan ini, kalau memang kita ngeluh sama kota itu, kita independen kota itu maksudnya. Iya sih betul. Betul. Kalau misalkan kayak caranya gimana? Gue bisa lari, bisa sepeda, ya nggak mungkin lari sampai ke kantor, apalagi bawa koper gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin dengan bawa sepeda lah bisa gitu. Iya. Baik Betul, brand betul. apapun yang digunakan, coba kayak ngurangin emisinya dari situ. Iya, Tapi iya. sekarang ada transportasi yang udah ngeling kemana-mana, transportasi dan Damri gitu. Enak sih sebenarnya nikmatin Bandung. Iya, setuju. Untuk pemerintah Kota Bandung. Tadinya mau ke situ. mungkin bisa. Bolak-balik sih. Mungkin bisa kita podcast sama mungkin dari pihak pemerintah juga menanyakan gimana sih supaya kita nikmatin Bandung itu enak lagi. Betul. Karena apalagi sekarang udah mulai banyak nih acara lari, acara sepeda, wah udah mulai banyak banget. Ya, betul. Itu sih enak. Mulai dari diri sendiri berarti ya. Iya. Sepedahan, bikin kopi, aduh. Masuk tuh built-in. Oke. Bisa ya? Bisa. Mau kopi apa ya? Halo masa depan. Jadi kayak kita penjual sepeda tuh bukan hanya kita ingin menjual ya sebenarnya, bukan Iya. hanya kita menjual atau mencari untungnya, tapi kan dengan kita bersepeda atau mengganti alat transportasi kita bersepeda ini bisa menjadi salah satu keuntungan ya untuk apa sih
sih bumi kita atau ya di Bandung lah gitu Iya. sendirinya gitu. Apalagi sekarang Bandung udah kacau banget ya, cuacanya panas banget, Iya. lagi panas banget juga nih. Apa sih, polusi juga lagi nggak baik juga yang di Indonesia. Iya, Jadi iya. tadi teman-teman mengganti kendaraan ya pelan-pelan aja ya, dari Iya. sepeda atau sepeda coba transportasi umum juga bisa. Banyak kok sepeda murah, baik mungkin di Rodaling atau di Cruise itu banyak sepeda murah. Range-nya itu bisa dipilih sesuai dengan kemampuan Betul. boleh nggak boleh. Betul. Apalagi untuk masalah part ya. Mahal ini segala macam. Iya. Rodaling juga ada yang murah, mungkin di Cruise juga ada yang murah. Ya. Masuk. Jadi kapan nih sepedaannya nih Mas? Ya udah nanti dikontenin deh. Kalau sepedahan misalkan kerja sama mungkin Pikopi X Rodaling atau Rodaling X Pikopi ya. Boleh. Mungkin ownernya harus sepedahan. Oh iya benar-benar. Masa ya ownernya naik motor? Iya benar-benar. Kalau naik angkot boleh nggak? Itu. Nggak, ya, aku naik tadi. Ribut banget. Iya boleh boleh. Iya, iya, Oke. Mama ada sedikit bulu-bulu pertanyaan lagi nggak nih untuk Rodaling atau kopi nih? Kopi oh. Yang jelas sih itu aja. Boleh. Iya. Nggak sih, yang jelas mah intinya untuk kopi juga ya, untuk Rodaling juga ya. Ya, yang sesuai dengan tema kita hari ini, kompetitor atau berkompetisi itu bukan berarti hal yang bisa dibilang apa ya, ada batas atau hijab yang gimana, enggak. Cuman dengan salah satu contoh kayak gini nih Pi, ya, kita jadi bertukar ilmu ya, ilmu pikiran gitu, terus arahnya mau kemana gitu, dan mungkin mudah-mudahan bisa bundling follower gitu. Ini apa jembatan kalau tadi kayak Nunggu ada nunggu. Iya, maksudnya Jumatan apa gitu. Nah gitu. Belajar iya benar. Mungkin itu Pi, intinya kayak gitu ya. Intinya sebenarnya terima kasih lah intinya gitu ya. Sama-sama. Teman-teman di kopi, teman-teman Rodaling juga. Dan mungkin nanti silakan sampaikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain gitu. Ya. Untuk bisa terus menggaungkan Bandung bersepeda. Ya. Jelasnya kayak gitu. Terus tentang isu-isu lingkungan juga mungkin ya. Nah, mungkin itu. Ada harusnya nggak saya senyum. Ya udah. untuk Rodaling sendiri nih, apa ada pesan atau kesan atau apa nih untuk kita atau untuk kopi atau untuk Bandung sendiri nih? Aduh, berat ya pertanyaan terakhir ini sih ya. Jadi intinya sih balik lagi kalau garis besarnya adalah ayo bersepeda lagi gitu. Karena nikmatin Bandung paling enak dengan yang tanpa polusi. Ya bukan terserah sih mau pakai motor, mau pakai apa, apalagi sepeda listrik sekarang ya. Iya. Takut juga sih. Nah, jadi intinya ya ayo bangun lagi Bandung mulai. Dulu pernah Bandung kalau nggak salah rame ya dengan bersepeda semua di luar dari waktu zaman Covid lah. Iya. Gitu. Asik Bandung pokoknya. Dan ya kalau balik lagi pesannya ya mungkin terus sama kopi maju terus, semangat terus. Ya mungkin bisa nanti umurnya sampai dengan Rodaling mungkin bakal sampai. Amin. Di kopi juga mungkin bisa lebih lama lagi di Lembang karena ya Amin. Oh bukannya maksudnya. Iya, iya. lagi sih kalau misalkan dari Rodaling sih gitu aja sih. Ya untuk balik lagi kalau misalkan bersepeda nggak mau dari diri sendiri sih. Iya. Kayak cuma diajak tapi harus mengajak juga diri sendiri. Betul. Karena pesan itu bakal sampai kalau misalkan kita ngajak diri sendiri. Kalau dari kopi sendiri gimana pertanyaannya, pesan buat kota Bandung kan? Seingat saya sih ini pas zamannya itu yang sekarang Nyagub lah. Jadi ya kan, itu ramai kan zaman itu kan. Nah, betul. Pokoknya intinya tiba-tiba di kiri jalan tuh biru gitu kan ya. Ya kan zaman itu. Saya juga soalnya salah satu yang FOMO gitu. Cuman ya itu sih maksudnya harus ditimbulkan lagi kesenangan dulu bersepeda kali ya. Masa udah apa ya, punya usaha di dekat tempat sepeda tapi saya tidak bersepeda gitu. Gimana sih? Gimana sih aku teh? Ya udah. Ya. Jadi intinya buat ya evaluasi diri juga sih sama apa ya, kalau emang sebenarnya ya sih kangen gitu Bandung yang zaman dulu gitu. Ya entah mungkin dari
apa ya, dari segi kendaraannya makin banyak atau orangnya makin banyak, tapi kalau bukan dimulai dari diri sendiri sih kayaknya nggak akan maju kemana-mana gitu. Harus mulai dari Ya lebih pentingnya lagi sih gimana, bukan jangan dulu Bandungnya deh mikirin, tapi kesehatannya. kesehatannya benar. Kayak polusi dan segala macam, kalau kita aware sama diri kita sendiri ya, olahraga apapun itu boleh banget. Iya. Sepeda, lari atau apapun itu mangga, kecuali mancing. Iya sih benar. Mancing keributan ya. Mancing keributan. Mancing brand itu. Mungkin Om, aku boleh promo dikit nggak? Boleh silakan. Aman. Kalau untuk di Rodaling itu sendiri Om, ya FYI juga kalau misalkan barangkali terus juga mau belanja barang-barang gitu, mungkin Om mau perbaikin sepedanya gitu. Di Rodaling sendiri itu ada, yang pertama ada servis, itu ada promo 30% itu untuk member Rodaling. Apalagi kalau dia memakai produk brand yang dijual di Rodaling itu ada tambahan diskon lagi. Terus yang kedua, promo kita di bulan ini itu ada promo bundling Om. Ada 100 sampai dengan 2 juta. Jadi barangnya itu macam-macam, bisa banget gitu. Mulai dari spare part juga barangkali Omnya mau melihat ke Rodaling Bandung Otista, itu ada beberapa part yang lagi promo untuk memperbaiki sepeda. Nah, selain dari itu juga kita tuh di Rodaling itu kalau misalkan teman-teman belum punya sepeda nih tapi pengen sepedahan atau apa segala macam, kita ada bike rental Om. Kalau Om mau nyoba juga, kalau mulai baru-baru ini kita ada bike rental. Bike rental kita itu disediakan selama 24 jam full. Gitu. Untuk harganya bisa di bawah ini ada. Kira-kira capek gitu. Pokoknya itu selama 1x24 jam bisa diantar apa enggak, bisa dijemput apa enggak, itu bisa banget. Ada syarat ketentuannya tapi ya. Ada syarat ketentuan. Nanti edit bawah kan YouTube katanya ada ya. Ada. Iya gitu. Oh, ya datang aja ke sini lah pokoknya. Kayak biasanya ya. Ya kayak biasalah ya, ini kopi sugar ini. Tadi itu kalau potangnya tadi kata Hah, klepon. Kopral. Ini komandan. komandan. Kopi komandan. Nah, Bukan ini mah. Aplikano. Aplikano. Karamel, Latte ya. Siap. Oke. Komandan. Udah tuh. Iya. Ya. Kebiasaan aja dia mah ya gitu. Oke. Iya. Nah, kayaknya Om untuk ngobrol ada apa sih mau disampaikan lagi atau sudah selesai? Ya kalau aku balik lagi, thank you Om. Sama-sama. Thank you Tim Opi, thank you udah Sama-sama. undang Rodaling. Semoga nggak jadi podcast yang pertama tapi podcast yang selanjutnya. Nah. Terakhirnya berjalan. Betul. Kopi mantap. Habis Om. Seru nih bintang tamunya, seru nih. Seru. Jadi nggak salah ya, Pi ya. Nggak salah. Pas banget. Rumah di Jalan Muhammad Toha. Sumber Keningan. Itu aja, Mbak. Aku manggilnya Mbak. Mbak, teteh boleh. Tante boleh. Asalkan jangan Om ya. Ada. Mungkin apa sih untuk pembahasan dengan modal ini juga selesai Om ya. Ya. Terima kasih juga nih atas undangan atau apa ya. Experience. Benar-benar. Pengalaman mereka ya, Pi ya, yang buat. Sama mereka juga kita sampaikan juga ya Om ya. Betul. Terus juga untuk kopi juga nih, terima kasih untuk setiap minggunya sudah memberi asupan kopi kita. Heeh. Terima kasih banyak pokoknya. Jangan lupa order kopinya Ya. ya. Terus mohon maaf, jinglenya belum jadi, Pi. Enggak usah. Ada jinglenya. Cuma kita lagi nyari gripnya. Susah banget nyari gripnya. Ada sehari lupa ya. Sehari lupa. Mungkin nanti akan direkam ya Om ya. Ya, akan direkam. Coba kita rilis ya. Dan buat apa ya, kalau misalkan trailernya atau mungkin ya nanti Ya, benar. Boleh. intronya gitu. Benar banget. Oke, jadi intinya gitu. Intinya. Terima kasih. Intinya jadi gitu, terima kasih. Intinya jadi gitu ya, pokoknya terima kasih buat Mas Eko, buat Kang siapa? Kang Fadli, Kang Fadil, terima kasih banyak ya Kang. Iya, udah datang ke Kres jauh-jauh tuh. Dari Muhammad Toha jauh-jauh capek-capek bisa touring.
Terus dibarengin dengan teteh masa depan gitu. Iya, masa depan. Masa depan. Terima kasih pokoknya buat Akang juga yang di belakang. Akang siapa namanya tuh? Kang Rian. Kang Rian. Kang Rian The Massive. Bukan. Bukan jadi salah lagi. Agak tapi bukan. Aku nggak berani. Nggak berani. Ya, terima kasih Kang Rian. Mungkin nanti minggu depan Kang Riannya atau minggu-minggu depan atau minggu-minggu yang lagi lah kita coba untuk undang Kang Rian nanti yang jadi. Boleh kan? Boleh kan? Boleh ya, Kang Rian ya. Pastinya dengan kopi lagi. Ya, kopi lagi. Nah, mungkin nanti kita kolaborasi juga dengan teman-teman komunitas lah. Komunitas di Bandung kita kolaborasi lagi. Supaya lebih seru ya, Pi, bahasannya. Karena emang kalau misalkan dari teman-teman komunitas, itu bahasannya Bandung banget pokoknya. Masalah part, hari orangnya part make ieu ngeunaan tampang begitu. Lebih ke sana. Lebih ke masalah grade, lebih masalah range harga mungkin. Lebih dalam. Nah, mungkin itu ya. Pokoknya intinya gitu aja, Pi. Terima kasih. Pokoknya terima kasih hatur nuhun atas segala atensinya. Teman-teman nih yang punya banyak pertanyaan juga bisa langsung DM Instagram kita nih. Ya. Terus juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar Rodaring juga bisa kemana nih Kang? Boleh. Ya, ya. Langsung aja di Instagramnya di rodaringid.bandung. Atau tinggal di sini aja mau nanya ada kan Rodaring sekarang itu ada 2 outlet tinggal ya. Sebelumnya 3 outlet, sebelumnya itu ada Otista, ada Rifai, ada Cimahi. Sekarang ada Otista dan Cimahi. Jadi nanti ada pilihannya tuh di bawah kalau di bio itu ada Otista atau Cimahi. Cari aja mana yang terdekat dulu. Dulu bukannya ada yang di Kosambi ya? Tuh, Salah lihat. bukan Rodaring outlet. Oh iya, salah. Cuma seragam Om, kalau enggak seperti bakar. Tabak aja lah. Iya benar. Terus teman-teman juga yang punya pertanyaan tentang kopi atau apa juga bisa langsung kemana nih? Kemana? Sebentar, tadi ada yang teriak-teriak. Oke, Instagram di pikopi @pikopi.bypiknikkopi. Nah, oke, untuk kali ini intinya sekian dulu ya, Ya. dari First Corner hari ini. Untuk teman-teman juga terima kasih ya Om, dan juga maaf juga nih kalau kita ada salah kata Ya. nih. Atau diam-diam kata gitu ya. Diam kata. Semangat ya, semangat. Oke, untuk hari ini kayaknya sekian ya. 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 Oke, say bye-bye. Dadah, bye-bye. Oke, jangan. Ini nggak akan jualan-jualan dulu itu? Oh, enggak. Enggak. Oh, gitu. Apa lagi ya? Ya sebenarnya kita ada jualan sebenarnya Pi ya. Cuman berhubung ada tamu-tamu spesial ini, nah udahlah. Amanin aja pokoknya. Oke. Untuk teman-teman juga yang punya apa sih saran tentang corner di minggu selanjutnya bisa langsung DM Instagram kita Ya. Om ya. Di? Juga di Chris. Chris Bike ID. Ya. Ya. Oke. Aneh banget sih. Ya Allah, aneh banget tuh deh. Oke. Sekarang Ya, makasih ya. Dadah. Ride and Stream. PPP Kopi. Oh, gitu.